Good morning, viewers. Meet me again, Ginarya Saparita Meswari, in the TV edition of F News to share the most up-to-date and reliable news, which we have summarized this morning. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang mengeluh karena kekurangan ekonomi. Banyak yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan, sedangkan pengeluaran pada masa pandemi pasti lebih banyak. Seperti penggunaan beras, sayuran, dan lauk pauk akan lebih cepat habis karena kita lebih sering di rumah. Bagi sebagian orang, ini adalah hal yang cukup rumit. Salah satu caranya adalah membantu mereka. Membantu dengan cara apa saja? Memberi beras atau makanan yang instan terhadap mereka yang memiliki masalah dengan ekonomi. Berbagi dengan sesama tentu saja diajarkan oleh Tuhan, karena kita berbagi dapat membuat orang lain senang. Maka dari ini, kita juga harus sering membantu orang selagi kita masih punya. Selain berbagi makanan, kita juga bisa bersedekah uang. Kita percayakan mereka supaya uang itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain mereka senang karena diberi sedekah, Tuhan pasti juga senang, karena umatnya perlahan-lahan mulai mau mencontoh ajarannya. Kita tentu juga harus ikhlas dalam memberi sesuatu. Jika kita tidak ikhlas, maka akan terasa tidak enak dalam hati dan hanya ingin pemberian dari kita kembali lagi. Kita juga tidak perlu pamer bila kita sedang bersedekah. Cukup dengan memberi sedekah sudah membuat mereka senang. Banyak generasi muda ini yang saling berbagi dan berinovasi, seperti membuat aplikasi yang membahas tentang info COVID dan donasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini sangatlah penting bagi masyarakat sekarang, karena masyarakat mungkin lebih mudah dalam mengetahui info-info terkini COVID-19 dalam kita membuat aplikasi dan berdonasi. Tentu membuat mereka di luar sana menjadi membantu. Menolong orang itu salah satu ajaran Tuhan yang harus kita teladani, karena menolong adalah suatu kebaikan yang membuat orang lain senang. Silakan Aswini dan Tiara dengan laporannya dari lokasi. Pada masa pandemi ini, banyak sekali warga yang terkena COVID-19 dari berbagai negara. Terdapat juga angka penyebaran yang tinggi, serta terdapat banyak informasi COVID-19 yang berdasarkan data yang diperoleh oleh covid19.go.id. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan mulai bulan Juni sampai bulan Juli 2021 dan mulai terjadi penurunan pada bulan Agustus. Namun, angka terjadinya COVID-19 masih termasuk tinggi. Namun juga banyak info hoax mengenai vaksin di masyarakat. Oleh karena itu, banyak aplikasi yang dibuat untuk mendapat info tentang COVID-19 dan vaksin yang berguna untuk masyarakat, seperti aplikasi Donate and Help in COVID-19. Aplikasi ini berguna untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak ekonomi atau karena terpapar COVID-19 di berbagai negara, agar mendapat bantuan berupa donasi yang melalui aplikasi ini juga dapat disalurkan kepada Menteri Kesehatan dari berbagai negara, agar dapat memantau negara mereka masing-masing. Kami akan melaporkan sekelompok anak muda yang mempunyai ide brilian untuk membuat aplikasi produk yang mencantumkan informasi penting tentang COVID-19. Namanya adalah Donate and Help in COVID-19. Mari kita review siapa pencetus gagasan tersebut dan seperti apa cara untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang dibuat oleh sekelompok remaja SMP Regina Pacis atas ide 4 orang siswa, yaitu Yayi, Tiara, Aswini, dan Renata. Aplikasi ini memuat info seputar COVID-19 dan terdapat link donasi yang dapat disalurkan ke masyarakat yang mengalami dampak ekonomi atau terpapar COVID-19. Donasi dapat berupa uang, makanan, minuman, atau bahan pokok. Di dalamnya juga terdapat informasi tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk penderita COVID-19.
Karena di masyarakat banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang makanan apa yang harus dimakan jika terinfeksi virus corona. Berikut beberapa panduan yang membantu kita tentang makanan minuman yang harus dikonsumsi dan apa yang harus kita batasi. Penderita COVID-19 mengalami demam sehingga harus banyak minum air putih, jus buah, dan sayur, juga minuman elektrolit. Untuk melawan infeksi tubuh membutuhkan kalori sebagai energi juga. Nutrisi lain termasuk protein, vitamin A, C, D, E, dan zinc untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Contohnya buah, sayur, daging sapi, ikan tuna, susu, yogurt, dan ayam. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang tidak sehat. Misalnya, minuman yang berkafein tinggi, minuman mengandung beralkohol, makanan tinggi lemak, makanan pedas, dan asam, karena bisa mengiritasi lambung dan tenggorokan. Itulah rekomendasi makanan untuk penderita COVID-19. Bijaklah dalam memilih dan mengolah makanan selama sakit. Demikian dari aplikasi Link Info COVID-19 ini, kita dapat memberikan donasi kepada masyarakat yang terkena COVID-19 atau yang sedang kekurangan ekonomi. Dari Link Info COVID-19 ini, kita lebih gampang memberi donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan kemanusiaan dan gotong royong yang tercantum pada nilai Pancasila. Para pamirsa mekaten pawartos enjang punika kula suwun sedaya sami nindakaken protokol kesehatan. Satansah wirsane pawartos ingkang disiarke saking F-News. Kula Laurentia Renata Tresivani sarta sedaya kru F-News nyuwun pamit sugeng enjang. Matur suwun.